TOT Mentor Masterclass 2 dari program Sigap UMKM. Nah, materi yang akan saya bawakan kali ini ya, berkaitan dengan siklus hidup mentoring ya, siklus yang kita alami dalam melakukan mentoring secara digital. Adapun materi sebelumnya di TOT Master Masterclass Mentor yang pertama itu kita sudah menjelaskan proses mentoring bisnis yang akan kita lakukan seperti apa, pengertian dan tujuan dari mentoring bisnis, kemudian bantuan yang kira-kira diperlukan oleh teman-teman UMKM, dan juga bantuan yang dapat kita berikan selaku mentor, juga mengenai proses mentoring bisnis digital dengan memperkenalkan platform-platform yang ada. Oke. Izinkan saya share slide. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan untuk menulis di kolom comments ya Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa dilihat agenda pertemuan kali ini. Yang pertama kita mulai membangun kepercayaan dengan UMKM binaan kita melalui platform Mikromentor Indonesia, platform Edu UKM Indonesia. Dan siklus kedua kita mulai menetapkan target mentoring, kemudian siklus ketiga melalui masa-masa sulit dalam proses mentoring, dan keempat melanjutkan dan mengakhiri proses mentoring. Diikuti oleh latihan. Ya, slide berikutnya. Ya, siklus pertama kita coba membangun hubungan atau kepercayaan. Nah, tahap ini adalah tahap awal yang paling kritis. Kenapa demikian? Karena di sini kita berupaya untuk membangun komunikasi awal. Di sini mentor memperkenalkan diri dan keahlian apa yang dimiliki oleh mentor. Kemudian mentor akan memberikan mentoring seperti apa yang ingin diberikan. Menti di sini berusaha untuk menjelaskan mengenai bisnis apa yang Menti geluti di sini. Ya, jadi bisa buat profil yang lengkap tentang keahlian Anda di website mikromentor.org Indonesia. Di situ tulis foto dan profil, kemudian keahlian, dan juga bisa kita bisa terhubung ya dengan menti-menti atau UMKM-UMKM yang ingin dibina oleh kita. Nah, ini komunikasi awal dilakukan dengan memulai percakapan. Nanti bisa dibuka di alat kerja 4 ya, alat kerja 4 yang ada di folder materi pendamping. Kemudian menjalankan komunikasi yang efektif ya. Ini alat kerja 5, ada juga di folder materi pendamping. Jika sudah merasa cocok, maka tetapkan media ya dan waktu komunikasi yang sesuai. Jadi di sini kita menetapkan dulu jadwal untuk komunikasi rutin bersama dan platform apa yang digunakan. Apakah menggunakan WhatsApp group untuk mentoring? Apakah cukup dengan mentoring di platform online mikromentor.org? Ya, oke. Nah ini alat kerja yang pertama itu kita berusaha untuk mengenali UMKM yang sedang kita bina. Nah, di sini lembar bisnis model Canvas ini bisa Anda temui di klik link pelatihan saya ya di mikromentor.org garis miring kemudian garis miring pelatihan saya. Di situ bisa di-download, kita kenalkan dulu ini kepada UMKM binaan kita, kemudian kita coba mengisi ini bersama dengan UMKM. Ya, kita coba isi bersama mengenai mitra utama, kegiatan utama, sumber daya utama, proposisi nilai, hubungan pelanggan, dan segmen pelanggan. Jadi struktur biaya dan arus pendapatan di sini sebenarnya kita sedang menganalisis bagaimana bisnis model yang dimiliki oleh UMKM kita.
Nah, di sini bisa, tambahan pertanyaan ya, tambahan pertanyaan untuk, UMKM yang kita bina, seperti sektor bisnisnya apa, rencana jangka panjangnya seperti apa, kemudian misi ya apa ya. Nah, ini bisa ditemukan sekali lagi, pertanyaan ini bisa ditemukan di situs Mikromentor Indonesia. Definisikan target audiensnya, siapakah yang pelanggan ya kalau di sini sebenarnya adalah target pelanggan dari UMKM yang kita bina itu siapa. Kemudian menilai kompetisi dan siapa kompetitor atau jadi pesaing dari usaha UMKM yang kita, bina ya UMKM bagi UMKM yang kita bina pesaing bisnisnya itu siapa. Kita coba, bersama-sama untuk, menjawab dengan UMKM dampingan kita. Ya di sini pertama ya buat profil yang di, website Mikromentor Indonesia, jelaskan pengalaman dan kebutuhan Anda. Apa yang memotivasi Anda menjadi mentor dan bantuan seperti apa yang bisa Anda, berikan. Kemudian kita pelajari, profil, mentor atau profil wirausaha yang sekiranya kita ingin dampingi. Kemudian kita mulai percakapan ya di dalam platform tersebut dan mulai melaksanakan kegiatan mentoring manakala sudah mulai percakapan awal dan sepakat untuk melanjutkan ke dalam proses mentoring. Ya, ini ya bergabung di komunitas mikromentor.org, kita pilih bisa registrasi sebagai wirausaha maupun sebagai, eee, mentor ya di sini. Kita isi ya nama, alamat email, dan jangan lupa kata sandi Anda ya. Jadi, enaknya di mikromentor kita bisa mendaftar baik sebagai mentor maupun sebagai wirausaha manakala kita memiliki usaha dan siapa tahu kita membutuhkan konsultasi dengan para ahli yang tergabung di komunitas mentor di Mikro Mentor. Ya, kemudian kita, klik kotak yang menyetujui ekspektasi, komunitas ya, bergabung di komunitas, Mikro Mentor sebagai wirausaha maupun sebagai mentor, itu diklik. Kemudian unggah foto profil, masukkan nomor telepon dan jawab pertanyaan lainnya, ya, silahkan untuk dilanjutkan. Kemudian apabila Anda bergabung sebagai wirausaha ataupun Anda membantu, UMKM binaan Anda untuk bergabung di dalam mikromentor.org, Anda bisa membantu mereka untuk mereka meminta mengisi penilaian mandiri tentang kompetensi kewirausahaan yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Dinilai persiapan perencanaannya, riset pasarnya, finansialnya, penjualannya, dan operasionalnya. Ya, ini contoh tampilan sebagai wirausaha ya, dia, sebagai UMKM yang memiliki keinginan untuk dibantu atau atau memperoleh konsultasi dari mentor. Tampilannya akan seperti ini, akan ada nama, kemudian bantuan yang diperlukan seperti apa, latar belakang, dan mengenai bisnis juga, penilaian mandiri. Sementara kalau kita daftar sebagai mentor atau di sini kita adalah pembimbing UMKM, maka tampilannya akan seperti ini, mendeskripsikan diri ya, seperti ini. Profil Anda sudah, lengkap ya di sini misalnya. Oke, next. Nah, sekarang kita bisa menggunakan fitur penyaringan untuk mempersempit hasil, pencarian. Di sini kita kalau kita mentor, kita bisa mencari atau terhubung dengan seorang wirausaha atau, seorang yang memiliki UMKM. Dan apabila kita dari sisi wirausaha kita mencari mentor, kita bisa menggunakan kata-kata kunci keahlian apa ya dari mentor yang kita cari, kemudian bahasa, kemudian mentor yang tinggal misalnya di Indonesia atau dari luar negeri. Nah, ini bisa bisa menggunakan platform ini. Jadi sebagai mentor maupun sebagai wirausaha, kita bisa menggunakan platform ini untuk, saling
terhubung ya atau mencari. Ya, oke. Di sini kita berikutnya ini proses mencari menggunakan platform online Mikromentor. Kemudian Mikromentor akan menunjukkan daftar wirausaha yang relevan dengan profil kita. Jadi jangan khawatir kalau kita belum dapat wirausaha yang di luar, mungkin kita bisa menggunakan platform ini untuk mencari wirausaha ataupun mentor yang kita perlukan atau sesuai dengan keahlian kita. Jadi kita bisa mulai percakapan dengan memberikan pesan pertama yang baik ya. Seperti ini contoh pesan untuk memulai percakapan pertama antara mentor dengan, wirausaha. Nah ini contoh pesan untuk mentor ya. Halo Bapak Ibu, nama saya adalah jadi kalau kita dari sisi wirausaha, kita dapat bertanya pada mentor, seperti ini. Dashboard profilnya ya, percakapan saya, Mikromentor Indonesia baru saja menambahkan fitur pelatihan saya. Nah, ini bisa didapat di mana pengguna dapat mengakses beragam pelatihan bersertifikat internasional mengenai mentor bisnis dan keamanan siber. Jadi, keuntungannya bergabung dalam platform ini kita bisa akses ke pelatihan-pelatihan yang ada di internasional. Jadi tidak terbatas yang ada di Indonesia. Kemudian ada forum tanya jawab dengan anggota komunitas. Kita juga dapat mengajukan pertanyaan melalui platform ini. Kemudian platform ini juga terhubung dengan Edu KUKM ID, ya, terhubung dengan platform e-learning Kementerian Koperasi dan UMKM. Di sini ada pelatihan-pelatihan yang lebih spesifik lagi yang dapat kita ikuti secara gratis. Dan ini ada kelas e-learning, ada video pembelajaran, ada artikel-artikel yang terkait dengan bisnis, kemudian ada juga kelas online. Ya, kita dapat daftar. Nah, cara registrasinya, kita kunjungi situs edukukm.id, klik tombol warna kuning untuk daftar dan masuk. Nah, ini kita registrasi, kita klik sign up, kemudian formulir diisi ya, seperti itu. Dan kita ini Pak, keempat, kita memulai percakapan, kita biasanya seperti ini, bisa mentor mengenalkan pengalaman pribadinya yang berkaitan dengan bisnis atau pekerjaan atau, alasan motivasi mengapa mentor, meluangkan waktu secara sukarela untuk membina UMKM. Kemudian dari sisi wirausaha atau UMKM, Menti menceritakan mengapa memilih menjadi wirausaha dan bagaimana, eee, mimpi yang dimiliki oleh wirausaha tersebut dan juga Menti bisa ceritakan bagaimana mewujudkan mimpi jadi kenyataan. Jadi aturan dasar percakapan untuk memulai hubungan mentoring adalah saling menyapa, saling menyampaikan ekspektasi dan komitmen, menetapkan gaya, jenis umpan balik, apakah tertulis, apakah, bisa lewat, WhatsApp, apakah hanya lewat platform mikromentor.org atau bertemu, tatap muka. Jadi ini adalah kesepakatan awal untuk komunikasi dengan mentor dan juga kesepakatan awal untuk, komitmen, mentoring ya. Jadi komitmen untuk menjaga rahasia. Jadi mentor akan menjelaskan kompetensi inti utamanya, seberapa besar bobot yang perlu diberikan wirausaha terhadap saran di dalam dan di luar kompetensi, tersebut. Jadi itu awal komunikasinya dan usahakan komunikasinya efektif, agar bisa diterima dan disetujui oleh kedua belah, pihak. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komen sekali lagi. Ini ada contoh latihan, ada mentor Bayu yang ada di Kota Sorong mendapatkan pesan dari wirausaha bernama Dinda. Dinda berasal dari Kota Makassar dan berikut ini pesan yang diberikan Dinda kepada mentor Bayu lewat platform mikromentor.org.
Halo Bapak Bayu, perkenalkan saya Dinda, 22 tahun dari Makassar. Senang sekali bisa terhubung dengan Bapak Bayu di Sorong. Dari profil Bapak, saya sangat tertarik berharap Bapak mau menjadi mentor saya. Bagaimana saya harus memulainya? Terima kasih. Jadi di sini kita coba diskusikan di dalam kelompok mengenai bagaimana strategi Anda dalam membangun hubungan kepercayaan dan di sini waktunya kita untuk berdiskusi. Silahkan Bapak Ibu tulis di komen ya, bagaimana, Bapak Ibu akan menjawab permintaan Linda untuk, Bapak Ibu sebagai mentor ya, untuk terhubung dengan Bapak Ibu sebagai mentor. Silahkan di kolom komen ditulis. Ya, yang kedua, kalau tadi itu komunikasi awal, yang kedua adalah siklus menetapkan tujuan. Jadi di sini kita identifikasi kebutuhan dari wirausahanya, apa ya target yang bisa dicapai, kemudian kelayakan tujuan dari wirausaha yang dibimbing ini. Kita tetapkan tujuan dalam lembar peta jalan mentoring, ini ada di alat kerja, kemudian langkah-langkah diukur secara spesifik dan realistis. Kemudian negosiasilah dengan pihak menti atau pihak wirausaha UMKM. Kemudian petakan bersama dalam matriks evaluasi wirausaha. Ya, jadi itu, alat kerjanya bisa kita gunakan pertanyaan seperti ini selain lembar, peta jalan tadi ya. Mengapa Anda memilih menjalankan usaha ini? Kemudian setelah dari sini Anda ingin bergerak ke mana? Apa yang sudah Anda lakukan dengan baik untuk membantu pencapaian tujuan usaha Anda? Apa yang tidak Anda lakukan dengan baik sehingga menghambat Anda dalam mencapai tujuan? Kemudian hari apa yang akan Anda lakukan berbeda untuk memenuhi tantangan tersebut? Bantuan di bidang apa yang Anda perlukan dan bagaimana saya sebagai mentor dapat membantu Anda. Ya, jadi itu pertanyaan kunci utama mentor kepada mentinya. Nah, ini dalam membina hubungan kita juga melihat lembar peta jalan mentoring ya. Pertama, menganalisis kebutuhan dan tantangan wirausaha, jelajahi semua solusi, kemudian pilih pendekatan solusi yang paling tepat dan kita kembangkan ruang lingkup solusi. Nah, untuk lembar kerja peta jalan mentoring itu ada di beranda profil akun Mikromentor Indonesia Anda, di bagian pelatihan saya. Anda dapat download di situ, silakan. Dan kedelapan, matriks perkembangan wirausaha itu membantu menganalisis kondisi usaha saat ini, membantu menetapkan target dan strategi, membantu mengevaluasi perkembangan. Jadi temukan matriks perkembangan wirausaha di beranda profil Anda. Ya, di bagian pelatihan saya. Nah, ini apabila ada pertanyaan, silakan langsung tulis di komen, nanti akan saya jawab. Nah, bila tidak, ini ada sedikit latihan. Ini dari Ibu Dinda lagi. Nah, ini sekarang Ibu sudah terjalin komunikasi awal dan sekarang Pak Bayu sedang membina hubungan mentoring dengan Bu Dinda. Di sini Bu Dinda menulis sebagai berikut. Saat ini saya sudah resign sebagai karyawan dan fokus memiliki usaha jajanan. Salah satu produknya adalah kondok mozzarella. Saat ini saya punya 2 offline store, kantin kampus dan depan rumah. Untuk jaga di kantin kampus, saya percayakan kepada teman saya untuk membantu, dan saya menggajinya. Untuk di depan rumah, saya jaga sendiri. Sekarang saya sedang mengalami kebingungan dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan hasil jualan saya. Belum lagi saya harus membagi waktu untuk memproduksi langsung produk makanan yang saya jual. Saya telah aktif di Instagram, namun belum secara teratur berjualan online. Saat ini saya sangat membutuhkan bantuan Bapak untuk menyelesaikan permasalahan usaha saya. Mohon arahannya. Ya, silakan Anda sebagai pendamping UMKM, Ibu Dinda, memberikan saran di kolom komen. Anda saya berikan waktu 15 menit untuk menjawab sampai 20 menit ya maksimal
untuk memberikan saran kepada Bu Dinda sesuai dengan kemampuan atau kapasitas pengalaman dan keahlian yang Bapak Ibu miliki sebagai pendamping. Silahkan di kolom komen. Siklus ketiga adalah melewati masa sulit. Dalam artian masa-masa sulit dalam membina hubungan mentoring ya. Kalau kita mengalami masa-masa sulit ini, tentu kita perlu meningkatkan kualitas hubungan, komunikasi ya. Karena memang mentoring online salah satu kelemahannya adalah mentoring ini jarak jauh, sehingga tidak, tatap muka dan feedback yang diberikan ya atau umpan balik yang diberikan bagi mentor itu biasanya suka agak, terlambat dan di sini perlu kita memperbaharui komitmen yang sedang berjalan, melakukan evaluasi hubungan, kemudian mencari dukungan pihak eksternal yang mungkin bisa, membantu memecahkan masalah. Termasuk jika di dalam platform Micromentor, maka silakan hubungi bantuan@micromentor.org. Ya, nah alat kerja yang berhubungan dengan, siklus ketiga itu, adalah ini ya, jadi berhubungan menti harus, punya sikap asertif, komunikasi, rasa ingin tahu, kesabaran, kesiapan, ketepatan waktu, dan kesadaran diri. Namun jarang sekali, ada menti yang punya, semua ya sikap-sikap ini, secara perfect itu tidak ada ya. Jadi, yang ada pun adalah mungkin bervariasi ya setiap orang, atau setiap wirausaha. Dan mentor juga harus mendengarkan secara aktif, jelas dalam menyampaikan, pendapatnya ya, kemudian, bisa menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh menti. Kemudian peka, peka dalam artian di sini, pahami di mana wirausaha Anda itu berada saat ini. Ya, pahami keadaan wirausaha, situasi wirausaha Anda secara baik. Kemudian memang, hubungan mentoring jarak jauh ini, bisa efektif manakala ada waktu luang yang lebih banyak untuk membangun hubungan mentoring ini. Buat perencanaan dan perkuat komitmen, mendengarkan secara aktif ya, hindari distraksi seperti memalingkan wajah dari komputer, mencegah interupsi, kemudian gunakan teknologi yang nyaman. Misalkan kita lebih nyaman menggunakan video chat yang ada di WhatsApp, maka bisa digunakan asal disepakati antara mentor dan menti. Kemudian pahami juga perbedaan bisnis dan budaya di mana domisili, UMKM kita berada, ya. Kemudian, kita bisa memahaminya dengan menggunakan alat dimensi budaya Bert Hofstede. Antisipasi kebutuhan dengan melakukan komunikasi dengan zona waktu yang berbeda. Indonesia itu luas, tidak hanya Jakarta dan Pulau Jawa, tapi ada juga bagian, Wita ya, ada juga bagian Wita yang, memiliki perbedaan waktu dengan, yang ada di Pulau Jawa dan di Sumatera. Jadi kita harus antisipasi kebutuhan untuk, zona waktu yang berbeda itu, berkomunikasi secara berkala tanpa, dalam jeda juga mungkin akan lebih efektif. Kemudian catat rincian yang tidak dimengerti untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah, ini yang saya katakan, Hofstede Insight ini bisa Anda download di platform ini ya, bisa di-download, ini ada link-nya, nanti silakan Bapak Ibu download. Nah, ini memberikan umpan balik itu kita harus melatih diri, bagaimana membangun, rasa saling percaya, berdialog terbuka, berkomunikasi secara berkala, transparan, kemudian menceritakan pengalaman pribadi, dan ingat semua ini adalah proses. Jadi membina hubungan mentoring itu terus berjalan bersama dengan waktu, dengan berbagai tantangan, yang penting ada rasa saling percaya dan hormat, sehingga nanti, komunikasi yang baik tercipta, dalam proses, mentoring ini. Ya, ini ada lagi, maaf, kasus dari Bu Dinda ya. Silakan Bapak Ibu untuk menulisnya di kolom komen saran untuk Bu Dinda.
ini Bu Dindas baru mengontak Pak Bayu setelah sekian lama menghilang. Ternyata Bu Dinda menyatakan sebagai berikut, "Saya baru saja melahirkan anak kedua saya, sehingga usaha saya sempat stagnan. Saya tidak tahu harus bagaimana, namun saya perlu untuk mencari sumber penghasilan tambahan di luar gaji suami saya. Saya membutuhkan bantuan Bapak, tapi mohon maaf saya akan slow respons mengingat kesibukan saya sebagai ibu baru." Nah, ini silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komen arahan Bapak Ibu sebagai pembina UMKM Ibu Dinda. Saran apa yang Bapak Ibu berikan? Ya, saya beri waktu 10 menit. Setelah, Bapak Ibu mengisi kolom komen, ini kita di bagian akhir mengenai materi kita, yaitu mengakhiri siklus. Di sini kita sudah melalui tahapan, mentoring yang sudah cukup, lama, kemudian kita di sini meninjau hubungan mentoring dan merayakan pencapaian atas semua tujuan. Kemudian menentukan langkah selanjutnya, apakah tetap melakukan mentoring atau mengakhiri siklus mentoring. Ya, mengakhiri hubungan mentoring dengan mengirim pesan formal, menciptakan kemitraan, termasuk jika di dalam platform Micromentor, mentor diharapkan membagikan cerita ke bantuan@micromentor.org. Di sini pada tahap akhir kita, dengan kesepakatan dari UMKM, kita bisa menentukan apakah kita cukup sampai di sini membina mereka atau melanjutkannya. Ya, jadi ini, dari Ibu Dinda, sekali lagi Bapak Ibu tinggal mengisi di kolom komen, Ibu Dinda mengatakan terima kasih atas bimbingannya, berkat bantuan Bapak saya kini mendirikan cabang baru dari usaha saya, tanpa saya harus meninggalkan kewajiban sebagai ibu. Perjalanan masih panjang mengembangkan usaha, oleh karena itu saya akan sangat bersyukur apabila kontak kami tidak berhenti sampai di sini, salam hangat. Nah, diskusikan, menurut Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu tuliskan? Apa melanjutkan hubungan dengan Ibu Dinda, hubungan mentoring, atau cukup, hubungan mentoring sampai di sini? Silahkan Bapak Ibu memberikan balasan kepada Bu Dinda di kolom komen. Saya berikan waktu Bapak Ibu, sekitar 10 menit. Nah, ini kita lanjutkan, Anda mendapat membantu UMKM digital untuk bertahan dan tumbuh di, masa pandemi COVID-19 ini. Anda bisa menemukan mereka dalam jaringan Anda atau dalam sigap UMKM secara umum. Seluruh master mentor dan pendamping yang ada di seluruh Indonesia dapat bekerja sama mewujudkan membantu UMKM Indonesia dengan tidak terbatas pada wilayah dan waktu. Jadi ikuti di platform micromentor.org. Demikian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih Bapak Ibu.